Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang rantai makanan. Rantai makanan merupakan proses suatu garis yang menunjukkan hubungan antar hewan dan juga makhluk yang lainnya, yaitu dimakan ataupun dimakan dalam sebuah garis yang disebut rantai makanan. Nah, rantai makanan ini terjadi di sebuah ekosistem ataupun tempat hidup dari makhluk hidup tersebut. Nah, di sebuah ekosistem terdapat ada dua buah yang berinteraksi, yaitu abiotik ataupun tidak hidup, kemudian juga makhluk biotik ataupun makhluk hidup. Nah, yang abiotik seperti air, udara, cahaya matahari, dan lain-lain. Sedangkan yang biotik merupakan hewan, tumbuhan, manusia, dan lain-lainnya. Semua yang hidup merupakan biotik dan yang tidak hidup adalah abiotik. Nah, di sini di rantai makanan ini juga dibagi menjadi beberapa peran dalam rantai makanan ini. Nah, yang pertama adalah produsen. Nah, yang dikatakan produsen adalah mereka yang tidak maksudnya mereka yang dapat membuat makanannya sendiri, ya. Jadi produsen ini mereka membuat makanan sendiri, tidak bergantung pada makhluk yang lainnya. Nah, mereka bisa bertahan hidup menghasilkan makanan misalnya dari cahaya matahari, ya. Mereka merubah cahaya matahari menjadi energi kimia dalam proses fotosintesis. Nah, mereka bisa tumbuh tanpa bergantung pada makhluk hidup yang lainnya. Yaitu contohnya ini padi, bisa jagung, ataupun tumbuhan-tumbuhan yang lain. Ini merupakan kelompok produsen atau mereka yang dapat membuat makanannya sendiri, ya. Kemudian ada konsumen. Nah, konsumen ini kebalikannya, mereka yang tidak bisa menghasilkan makanannya sendiri sehingga mereka harus makan makhluk lain untuk menjaga kelangsungan hidup mereka agar mereka bisa bergerak, bernafas, dan lain-lain. Nah, konsumen ini juga dibagi ke dalam 3 kelompok, ya. Ada konsumen tingkat 1, kemudian ada konsumen tingkat 2, dan juga konsumen puncak. Apa saja? Oh iya, di konsumen ini tentu mereka yang masuk konsumen ini merupakan hewan, karena yang tadi produsen itu lebih ke tumbuh-tumbuhan. Nah, konsumen ini adalah hewan-hewan, karena hewan tentu tidak bisa membuat makanan mereka sendiri, sehingga mereka membutuhkan makhluk hidup lain, yaitu tumbuhan ataupun juga hewan, untuk mereka melangsungkan hidup mereka. Yang pertama, konsumen tingkat 1. Nah, konsumen tingkat 1 ini adalah kelompok hewan yang memakan tumbuhan, atau yang pada kemarin kita belajar adalah herbivora. Ya, mereka yang ada di konsumen tingkat 1 ini adalah mereka yang langsung memakan produsen atau tumbuhan. Nah, di sini contohnya ada sapi, kemudian ada kelinci, kemudian ada kambing, ada belalang, ada ulat di sini, kemudian juga ada ini tikus. Nah, tikus juga ini sebenarnya masuknya omnivora, tapi dia juga karena bisa memakan tumbuhan langsung, jadi tikus ini bisa masuk ke konsumen tingkat 1, ataupun juga karena dia omnivora, mungkin dia bisa memakan ulat ataupun hewan-hewan yang kecil yang lainnya, mereka nanti bisa masuk ke konsumen tingkat 2. Nah, konsumen tingkat 2 pengertiannya adalah kelompok hewan yang bisa, atau maksudnya ada kelompok hewan yang makan hewan lain, ya. Jadi mereka tidak makan langsung ke produsennya, namun mereka makan hewan yang memakan produsen, atau mereka memakan hewan lain. Ya, di sini contohnya ada ular karena mereka mungkin bisa tadi makan tikus. Kemudian ada katak, mereka bisa makan belalang. Kemudian makan ulat, yang belalang dan ulat tadi adalah memakan produsen atau memakan tumbuhan. Kemudian ada ayam, ya. Ayam juga sebenarnya bisa langsung memakan jagung, memakan padi, ya. Namun di sini mungkin maksudnya karena di konsumen tingkat 2 dia memakan ulat ataupun memakan belalang. Bisa juga apabila tidak ada belalang, tidak ada ulat, ayam ini bisa menjadi konsumen tingkat 1 karena dia langsung makan ke jagung ataupun makan ke padi. Kemudian di sini ada rubah, ya. Tadi ada apa hewannya? Mungkin dia bisa makan kelinci, ya. Jadi
Di konsumen tingkat 2 ini adalah mereka yang memakan hewan lain, berarti mereka kelompoknya adalah kelompok karnivora ataupun juga omnivora ataupun juga insektivora ya. Tidak mungkin herbivora karena langsung memakan hewan lain. Nah, hewan yang dimakannya bisa berupa insektivora berarti serangga ataupun daging, yaitu bisa keluarga herbivora ataupun juga omnivora ya. Ini bisa. Kemudian ini konsumen tingkat 2. Terdiri dari karnivora dan juga omnivora ataupun juga insektivora. Konsumen tingkat 2 kelompok hewan yang memakan hewan lain. Hewan lain yang dimakan adalah mereka yang sudah makan ke produsen atau makan tumbuhan. Nah, selanjutnya adalah konsumen puncak. Nah, konsumen puncak ini adalah mereka kelompok hewan karnivor yang tidak ada pemangsanya. Kan yang tadi konsumen tingkat 1 ada pemangsanya lagi di konsumen tingkat 2. Nah, konsumen tingkat 2 ini masih bisa dikonsumsi atau dimakan oleh konsumen puncak ini yang terdiri dari singa, kemudian ada harimau, kemudian ada burung elang ya, biasanya dikelompokkan terhadap mereka gitu ya. Karena singa tidak ada yang makan singa, hewan yang tidak ada yang makan singa, kemudian tidak ada juga hewan yang memakan harimau, juga di udara tidak ada hewan yang memakan burung elang karena burung elang merupakan konsumen puncak ataupun mereka yang tidak punya pemangsa lagi di atasnya. Burung elang ini tentu bisa memakan burung-burung yang lebih kecil ataupun ular, tikus, kemudian kelinci dan lain-lain. Singa juga bisa memakan hewan-hewan yang cukup besar seperti singa, kambing, ayam, apalagi dan lain-lain. Begitu juga harimau. Jadi tadi ada produsen, kemudian langsung ke konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, kemudian ke konsumen puncak ini yang paling terakhir. Namun konsumen puncak ini pada akhirnya pun saat mereka mati, mereka bisa dimakan oleh pengurai. Nah, pengurai ini merupakan makhluk hidup yang mengurai sisa-sisa tubuh makhluk hidup yang telah mati. Jadi mereka yang telah mati, jadi semua yang telah mati misalkan tumbuhannya, hewannya, mereka akhirnya akan diurai oleh mereka. Pengurai ini terdiri dari jamur, siput, kemudian cacing, bakteri-bakteri ya. Jamur, kemudian cacing, siput, dan juga bakteri mereka adalah kelompok pengurai. Mereka yang memakan ataupun menguraikan dari sisa-sisa makhluk yang telah mati. Jadi meskipun tadi singa merupakan konsumen puncak, pada akhirnya meskipun mereka tidak bisa dimakan hidup-hidup gitu, pada akhirnya saat dia mati, mereka akhirnya bisa diurai oleh pengurai ini. Nah, pengurai ini biasanya kalau dalam rantai, nanti kita belajar tentang rantai, ini biasanya di akhir karena tidak ada yang makan mereka lagi, mereka pada akhirnya mati sendiri gitu karena mungkin siklus hidupnya yang cukup sebentar. Pada akhirnya kalau dikembalikan, mereka ini menghasilkan mineral-mineral ataupun zat-zat yang nantinya dibutuhkan oleh tumbuhan. Jadi berputar lagi ke tumbuhan lagi energinya, kemudian ke konsumen 1, konsumen 2, konsumen puncak, kemudian konsumen puncak mati diurai oleh pengurai nanti menghasilkan energi lagi, menghasilkan mineral-mineral ataupun zat-zat yang dibutuhkan tumbuhan kembali lagi ke tumbuhan, terus berputar energi pada rantai-rantai makanan tersebut. Nah, sekarang kita gambarkan seperti ini rantai makanannya. Ini sebuah rantai makanan, contohnya ekosistemnya adalah di sebuah pesawahan gitu ya. Ini ada padi dimakan oleh ulat ya. Kemudian ulat dimakan oleh ayam dimakan oleh burung elang yang mati nanti akan diuraikan oleh bakteri. Nah, di sini pohon padi ini berperan sebagai produsen ya, mereka yang bisa menghasilkan makanan sendiri. Kemudian di sini ada ulat ataupun hewan yang langsung maksudnya konsumen 1, hewan yang langsung makan ke produsen atau mereka yang makan tumbuhan atau herbivora, ini ulat. Kemudian ada konsumen 2,
di sini yaitu ayam. Ayam memakan konsumen 1. Kemudian ada elang yang memakan konsumen 2. Nah, ini pun misalkan di sininya tikus, berarti bisa langsung dari elang ke tikus. Kemudian di sini ular, bisa tikus, ular, burung elang. Burung elang langsung ke tikus bisa gitu ya. Jadi langsung konsumen puncak ke konsumen 1 itu bisa saja. Namun di sini karena ada hewan-hewan berikut ini, jadi rantai makanannya bisa digambarkan seperti ini. Kemudian diakhiri oleh ini pengurai bakteri, ini contohnya. Bisa juga oleh jamur, cacing, dan lain-lain. Ini bentuk sebuah rantai makanan. Jadi rantai makanan merupakan satu garis ya dari produsen hingga konsumen puncak ataupun sampai ke pengurai. Sebuah garis lurus yang menggambarkan satu garis rantai makanan. Jadi hanya satu saja garisnya ya, garis lurus. Tidak bercabang ini ke sini dulu, ke bawah misalkan ke hewan yang lain, tidak. Ini satu garis lurus merupakan rantai makanan. Nah, apabila yang bercabang-cabang, nah contohnya seperti ini dinamakan jaring-jaring makanan. Nah, jaring-jaring makanan ini merupakan perpaduan dari beberapa rantai makanan. Rantai makanannya jadi banyak, misalkan di sebuah ekosistem. Di sini banyak ada berapa? 1, 2, 3, 4 rantai makanan yang disatukan menjadi sebuah jaring-jaring makanan. Contohnya ini adalah padi. Padi dimakan oleh tikus, kemudian tikus dimakan oleh ular, ular dimakan oleh burung elang. Bisa juga tikus langsung dimakan oleh burung elang, itu bisa ya. Kemudian juga di sini ada rantai makanan yang lainnya dari padi ke kelinci. Kemudian kelinci oleh rubah, rubah dimakan oleh harimau. Harimau ini tidak ada pemangsanya lagi karena sudah konsumen puncak. Produsen, konsumen 1, konsumen 2, dan konsumen puncak. Kemudian ini terakhir dari padi ke kambing, kemudian dari kambing ini ke serigala. Nah, serigala ini meskipun dia pemakan daging, namun karena mungkin karnivora tidak terlalu besar sama seperti ini, masih bisa dikonsumsi oleh harimau meskipun jarang sekali mungkin ya. Apabila harimaunya tidak bertemu dengan mangsa yang lain, mungkin bisa memaksa serigala. Kemudian ataupun juga dari sini dari kambing bisa langsung ke harimau. Nah, ini merupakan contoh jaring-jaring makanan. Jadi bisa dibedakan antara rantai makanan dan juga jaring-jaring makanan. Ini jaring-jaring makanan semua full ya. Semua ini merupakan gabungan dari rantai-rantai makanan. Ini merupakan sebuah jaring-jaring makanan. Bisa dari tikus misalkan ke sini pakai panah boleh. Dari sini ke sini panah boleh. Itu jadi beberapa jaring makanan, nanti bisa dipisah-pisahkan jadi beberapa jaring makanan. Ya. Maksudnya jadi beberapa rantai makanan ya dari jaring makanan tersebut. Kemudian terakhir udah tugasnya di sini silakan kalian membuat sebuah jaring-jaring makanan. Jadi panahnya bisa banyak. Di sini ada pohon jagung, kemudian ada belalang, kemudian ada ulat, ada ular, ada katak, ada apa ini burung elang, kemudian ada burung, ini burung pemakan serangga saja ya, biar nanti bisa makan ini ulat ataupun makan apa ini belalang. Jadi dari sini tidak langsung ke sini. Kalau ini burung pemakan biji-bijian bisa ke sini, tapi ini kita samakan persepsinya, ini burung pemakan serangga ya. Kemudian ada juga tikus. Silahkan kalian buat jaring-jaring makanannya, tidak usah digambarkan, maksudnya tidak usah digambar elang, digambar ular, cukup dituliskan saja nama-nama hewannya, nanti dibuat seperti ini jaring-jaring makanannya, dibuat panah-panahnya, yang apa jadi produsennya hingga ke konsumen puncaknya ya. Nah, itu dia pembelajaran kali ini. Kita belajar tentang rantai makanan dan juga jaring-jaring makanan. Apa itu produsen, apa itu konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, kemudian konsumen puncak, juga terakhir ada pengurai.
kemudian ada garis-garis contoh rantai makanan, juga contoh jaring-jaring makanan. Terima kasih atas perhatiannya untuk pembelajaran hari ini. Jangan lupa dikerjakan tugasnya. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.